Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, kita sudah memasuki pembelajaran minggu ke-19. Masih di bab 2. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai operasi hitung campuran pecahan. Pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, dan juga operasi hitung perkalian dan pembagian pada pecahan. Di video kali ini anak-anak akan belajar operasi hitung campuran. Di antaranya ada penjumlahannya, ada perkaliannya, pembagian, dan juga pengurangan. Soal yang pertama, 35% ditambah 2, 4/5 dikali kurung buka 0,25 ditambah 1/5 kurung tutup. Sebelum kita melakukan perhitungannya, kita ubah dulu semua pecahannya menjadi bentuk pecahan yang sama. Ibu akan menggunakan satu cara, yaitu dengan mengubah semua pecahannya menjadi bentuk desimal. 35% bentuk desimalnya 0,35, kemudian 2 4/5 bentuk pecahan biasanya 14/5, kemudian bentuk desimalnya yaitu 2,8. 0,25 tidak berubah, dan 1/5 bentuk desimalnya adalah 0,2. Sekarang kita cocokkan dengan soalnya ya. 35% bentuk desimalnya 0,35, kemudian ditambah 2 4/5 bentuk desimalnya 2,8, kemudian dikali 0,25 tidak berubah, ditambah 1/5 bentuk desimalnya 0,2. Kita dahulukan dulu angka yang di dalam kurung. Jadi 0,25 ditambah 0,2, anak-anak harus ingat cara mengkotretnya, tanda komanya harus sejajar. Maka hasilnya adalah 0,45. Kemudian 0,35 ditambah 2,8 dikali 0,45. Dahulukan dulu perkalian. Cara menghitungnya anak-anak bisa lihat. 5 kali 8 40, simpan 4 di atas, angka 2, kemudian 5 kali 2 10, tambah 4 14. 4 kali 8 32, simpan 3 di atas 2, 4 kali 2 8 tambah 3 11, kemudian 0 kali 8 0, 0 kali 2 0. Maka hasilnya 1260. Menyimpan komanya di mana? Anak-anak hitung saja angka di belakang tanda koma. 1, 2, 3. Ada 3 angka, maka hitung dari belakang 3 angka. 1, 2, 3. Jadi hasilnya 1,260. Selanjutnya kita jumlahkan 0,35 ditambah 1,260. Maka hasilnya adalah 1,610. Atau kosongnya boleh dihilangkan jadi 1,61. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara yang kedua, yaitu menggunakan pecahan biasa. Soalnya masih sama dan akan kita ubah semua pecahannya menjadi pecahan biasa. 35% yaitu 35/100 dan bisa disederhanakan dengan dibagi 5. Jadi hasilnya 7/20. Selanjutnya 1 4/5 menjadi 9/5. Dan 0,25 pecahan biasanya 25/100 dan bisa disederhanakan menjadi 1/4. 1/5 tidak perlu dirubah lagi. Kita cocokkan dengan soalnya. 35% menjadi 7/20. 1 4/5 menjadi 9/5. Kemudian 0,25 menjadi 1/4 dan 1/5 tetap 1/5. Kita hitung dulu angka yang di dalam kurung. 1/4 ditambah 1/5, penyebutnya berbeda. Kita cari dulu kelipatan dari 4 dan 5 adalah 20. Jadi kita simpan pecahannya dengan mengubah penyebutnya 20 kedua pecahannya, dan di atasnya anak-anak ingat angka 4 menjadi 20, pengalinya adalah 5. Jadi 1 kali 5, 5. Kemudian 5 berubah menjadi 20, pengalinya adalah 4. Jadi 1 kali 4, 4. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya.
5 ditambah 4 yaitu 9/20. Setelah selesai menghitung pecahan di dalam tanda kurung, kita lanjutkan perhitungannya. 7/20 ditambah 9/5 dikali 9/20. Dahulukan dulu perkalian. Jadi 9 dikali 9 81, 5 dikali 20 100. Pada perkalian tidak perlu disamakan penyebutnya. Setelah itu kita lanjutkan. 7/20 ditambah 81/100. Untuk penjumlahan, penyebutnya harus disamakan dulu. Jadi dicari kelipatannya. KPK dari 20 dan 100 adalah 100. Maka kita cocokkan 20 ke angka 100 pengalinya adalah 5. Jadi 7 dikali 5, 35. Kemudian 100 ke angka 100 tidak berubah, maka 81-nya juga tidak berubah. Kita jumlahkan, 35 ditambah 81 adalah 116. Dan penyebutnya tidak berubah, tetap 100. 116/100 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 116 dibagi 100 yang mendekati adalah 1. Kemudian sisa 16/100. 16/100 bisa disederhanakan dengan dibagi 4. Jadi 16 dibagi 4, 100 dibagi 4, 25. Maka hasilnya 1/4/25. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai operasi hitung campuran pecahan dalam bentuk soal cerita. Contoh soal yang pertama, ayah memiliki 2 potong tali sepanjang 21/2 meter dan 0,75 meter. Jadi ada 2 potong tali. Tali yang pertama yaitu 21/2 meter dan tali yang kedua adalah 0,75 meter. Kedua tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan koran. Seperti yang sudah kita ketahui, 2 potong talinya dan kedua-duanya akan dipakai untuk mengikat koran. Maka karena akan dipakai semua, lebih baik kita jumlahkan saja 2 potong talinya agar kita tahu berapa total panjang talinya. Namun perlu diingat, untuk tali yang pertama masih dalam bentuk pecahan campuran dan tali yang kedua dalam bentuk desimal. Kita samakan dulu agar keduanya sama-sama dalam pecahan desimal. Jadi yang kita ubah yaitu 21/2, pecahan biasanya menjadi 5/2 dan bentuk pecahannya desimal adalah 2,5. Jadi jika dijumlahkan 2,5 ditambah 0,75, total panjang talinya adalah 3,25. Kita lanjutkan soalnya. Jika panjang talinya tersisa 1/4 meter, maka berapa panjang tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran? Jadi setelah korannya diikat, ternyata panjang talinya tersisa 1/4 meter. Lalu bagaimana kita mengetahui berapa panjang tali yang sudah digunakan untuk mengikat tumpukan korannya? Caranya tinggal dikurangi saja. Tadi total panjang tali 3,25 dan sisa talinya 1/4. Jadi 3,25 dikurangi 1/4. 1/4-nya kita ubah menjadi bentuk desimalnya adalah 0,25. Jadi 3,25 dikurangi 0,25 hasilnya adalah 3,00. Atau 0 di belakang koma bisa dihilangkan saja, jadi jika dibulatkan yaitu 3 meter. Maka tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran hanya 3 meter. Dan sisah talinya yaitu 0,25 meter atau bentuk pecahan biasanya 1/4. Soal cerita yang kedua. Andi memiliki uang sebesar 25.000. Sebanyak 20% uangnya dibelikan buku tulis. Kita cari tahu dulu
20% dari 25.000 itu berapa nominalnya? Caranya 25.000 dikali 20%. 20% itu artinya 20 per 100. Jadi cara menghitungnya 25.000 dikali dulu dengan 20. Maka hasilnya 500.000. 500.000 per 100 yang artinya 500.000 dibagi 100. Cara mudahnya tinggal dicoret saja. Nolnya 2 angka di bawah, maka di atas juga sama, dicoret 2 angka nolnya. Maka bersisa 5.000. Jadi harga buku tulisnya 5.000 rupiah. Semula uang Andi 25.000. Setelah dibelikan buku 5.000, maka sisa uang Andi yaitu 20.000. Setelah itu, sebanyak 1/5 dari sisa uang Andi dibelikan es krim. Maka harga es krimnya itu 1/5 dari 20.000. Cara menghitungnya bagaimana? Sama seperti tadi. 20.000 dikali 1/5. 20.000 dikali 1 tetap 20.000. Jadi 20.000 per 5 atau 20.000 dibagi 5 hasilnya adalah 4.000. Jadi harga es krimnya adalah 4.000 rupiah. Setelah dibelikan es krim, sisa uang jajannya dimasukkan ke dalam celengan. Maka berapa rupiah uang Andi yang dimasukkan ke celengan? Seperti yang sudah kita ketahui, uang semulanya 25.000. Kemudian dibelikan buku 5.000, sisanya 20.000. Kemudian dibelikan es krim 4.000, maka sisa uang jajannya 16.000 yang akan dimasukkan ke celengan Andi. Sekian penjelasan Ibu di video ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan juga menambah semangat belajar anak-anak semua. Tidak lupa juga anak-anak tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.